dugaan merekayasa atas dasar rekam jejak digital melalui media Facebook atas nama Suyadi yang sudah kita lampirkan di sana di dinding. Suyadi caleg nomor urut 8 dari 1 terekam keberadaannya lagi di luar negeri pada saat tanggal dari 1 Mei sampai selesai dia melakukan umroh. Kronologis yang harus kami sampaikan dari lembaga LIPAN atas temuan investigasi kami, di saat itu tanggal 1 Mei Suyadi berangkat ke Mekah, ke Madinah melakukan perjalanan umroh. Tanggal 2 kegiatan tersebut dari KPU mengadakan kegiatan tes kesehatan dan tes rohani. Terendus, artinya di situ ada yang namanya itu joki di situ berdasarkan hasil investigasi kami. Nah, dalam analisa kami selaku lembaga independen pemantau anggaran negara, artinya jelas di situ Suyadi dalam proses tes kesehatan dan tes rohani tidak ada di tempat. Dalam beberapa waktu setelah ada temuan, kami melakukan aksi di Kejari pada tanggal 4 bulan April 2024. Kita melakukan aksi tersebut agar masyarakat tahu, masyarakat melihat, aparat penegak hukum pun juga harus tahu bahwa dari lembaga LIPAN memberitahukan, menginformasikan bahwa Suyadi tersebut melakukan rekayasa dalam tes. Di sini jelas kita sudah melakukan laporan pengaduan dalam artian biar aparat penegak hukum itu tahu tersebut. Artinya sampai detik ini kami melakukan konferensi pers supaya awak media tahu semua, baik streaming ataupun online ataupun media cetak. Di sini akan kita up terus dan akan kita publikasikan terus bahwa benar-benar artinya rekayasa itu benar-benar dilakukan dengan oknum caleg nomor urut 8. Dan ini sudah kita buktikan berdasarkan data-data yang saya sampaikan tadi, seperti Facebook tadi. Nah, setelah Facebook itu sudah data kami, full data kami sudah lengkap dalam data Facebook tersebut, itu di situ kami minta bahan keterangan oleh caleg yang pada saat itu melakukan tes secara kolektif sebanyak 30 caleg. Dan ini sudah kami minta keterangan dari caleg. Artinya surat keterangan dari caleg, ada 8 caleg memberikan keterangan bahwa keberadaan Suyadi pada saat mengikuti tes kesehatan dan tes rohani itu tidak ada di tempat. Mereka mau bersaksi berdasarkan surat keterangan yang kami minta, berdasarkan bahan keterangan kami. Dan ini akan kita tindak lanjuti kepada aparat penegak hukum. Artinya, apa langkah dari aparat penegak hukum setelah kita melakukan kompres tersebut dengan memenuhi data berdasarkan rekam jejak digital melalui Facebook dan keterangan-keterangan yang ditulis langsung oleh caleg-caleg pada saat itu yang ikut melakukan kegiatan tes kesehatan dan tes rohani. Untuk itu kami tegaskan kembali, artinya selaku lembaga independen pemantau anggaran negara, artinya ingin menggugah kepada pemerintah atau penyelenggara agar ini tidak lagi terjadi ke depan. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lagi dari kawan-kawan media terkait adanya rekayasa dalam pileg yang ada di Kabupaten Pesawaran. Kami persilahkan kepada rekan-rekan media. Izin Ketua, saya menanyakan, ini kan pernah diajukan aksi dalam kecurangan di salah satu partai yang ada di Prengsewu. Apa tanggapan dari Ketua Partai Bapak Herman selaku Ketua Partai
dan Ketua DPRD Kabupaten Prengseu dari Partai Golkar. Sementara kasus ini adanya di caleg salah satu Partai Golkar. Itu aja Pak Ketua Lipan, Bung Mara. Ini yang jelas artinya setelah kita melakukan aksi, inilah bentuk keterbukaan bahwa artinya ketika memang partai itu benar-benar artinya peduli dengan partainya itu sendiri, termasuk Partai Golkar, artinya dia harus menyikapi dong seperti ini. Artinya temui kami Lipan, artinya sebatas mana kebenaran itu. Artinya ini jelas. Berulang-ulang kali saya sampaikan bahwa oknum caleg tersebut atas nama Suyadi itu melakukan rekayasa. Itu. Ada lagi kawan-kawan yang lain? Izin Ketua, tanya Ketua, apa langkah Ketua ke depan? Ya, langkah kami yang jelas setelah kami melakukan aksi dan melalui pengaduan, bahkan sampai Polda pun sudah kita melakukan dumas artinya kan, dan kami sudah memenuhi pool data dan pool bucket dengan ketentuan sudah cukup alat bukti. Artinya berdasarkan temuan temuan ini sudah mencukup 2 alat bukti, baik data, baik keterangan. Artinya kami akan melangkah segera aksi dan sekaligus melaporkan oknum caleg tersebut. Gitu. Ya, ada lagi yang lain? Izin gitu Pak. Permasalahan ini apakah sudah pernah dilaporkan ke pihak yang berwenang atau pihak hukum gitu? Ya, artinya kami selaku lembaga Lipan sendiri artinya melakukan, pernah yang perlu saya sampaikan tadi, kami melakukan gelar aksi. Gelar aksi itu kan ya perlu biar aparat penegak hukum tahu dan aparat penegak hukum bisa menyikapi keterkaitan itu. Mungkin sudah disikapi hal tersebut, tapi langkah-langkah selanjutnya artinya kita kan belum tahu nih. Karena kita belum terima pemberitahuan, nanti kan, apakah ini memang berhenti di situ aja, apa tidak memenuhi bukti. Tapi kami jelas berdasarkan data dan berdasarkan bucket, artinya sudah ada 2 alat bukti yang bisa menerangi semua artinya persoalan ini supaya tidak artinya terkesan rekayasa, terkesan artinya mengada-ngada. Tapi kami berbicara fakta, berbicara data. Dan keterangan jelas dari beberapa caleg yang melihat pada saat itu. Apalagi dia melakukan joki. Nah, ini perlu kita pertimbangkan lagi dengan aparat penegak hukum supaya mengerti dan pahami. Tapi saya yakin mereka lebih paham. Karena ini salah satu bukti awal. Artinya temuan Lembaga Independen Pemantau Anggaran Negara keterkaitan adanya dugaan rekayasa dalam tes kesehatan dan tes rohani. Di situ. Mungkin ada lagi kawan-kawan? Pesan-pesan buat Ketua Lipan untuk kedepannya dengan adanya kecurangan ini tentu dampaknya nanti di pilkada Pak Ketua. Mohon statement dari Ketua agar ini seperti apa bentuknya dengan adanya penemuan kecurangan dengan cara joki. Itu aja Pak Ketua. Ya, artinya dari lembaga kita sendiri artinya supaya ke depan artinya tidak terulang lagi. Dari pihak Bawaslu, KPU harus lebih hati-hati lagi untuk tes secara administrasi. Artinya di situ kan ada yang namanya artinya asal usul dari administrasi untuk ijazah untuk apa, jangan sampai apa yang terjadi di Lampung Selatan itu kan setelah jadi mereka menggunakan ijazah milik orang lain dan dikatakan ijazah palsu. Nah, itu tadi supaya ke depan di Kabupaten Prengseu tersendiri tidak terulang lagi dan penyelenggara Bawaslu atau KPU dan lebih selektif lagi untuk tertib administrasinya. Itu aja buat kawan-kawan. Izin Ketua. Siap. Selama aksi atau pelaporan ini, apa tanggapan dari penyelenggara pemilu yang ada di Prengseu seperti Bawaslu dan KPU? Apakah sudah ada respon atau apa katakanlah konfirmasi kepada Lipan? Ya, artinya untuk sementara ini mereka menganggap benar. Artinya mereka belum pernah ada respon kepada kami dari lembaga, artinya. Tapi mereka beracuan bahwa data-data mereka, data-data punya Suyadi itu benar. Mungkin bisa jadi benar,
Tapi kan ini temuan kami dari lembaga berdasarkan data dan keterangan. Itu jelas. Itu jelas. Itu tidak bisa dipungkiri. Kalau itu masih dalam penyelenggaraan, itu adalah pelanggaran pemilu. Tapi ini baik sebelum pemilu dan sesudah pemilu, di situ ada rekayasa menggunakan data-data yang palsu, itu jelas. Itu adalah udah jelas artinya kejahatan pemilu. Di situ, Pak. Jadi ke depan rencana yang akan dilaporkan, ya, menurut keterangan dari Ketua Lipan, ini personalnya atau seperti apa? Ya, kami berbicara personalnya. Personalnya. Iya, artinya kami dari Lipan sendiri tidak ada tunggangan dari mana pihak manapun, tapi kami ingin bukti kebenaran di situ. Artinya, dan kami berharap juga kepada masyarakat Pringsewu juga harus jeli juga di situ, harus kritik juga, karena jelas ini sudah ada rekayasa di situ, Pak. Buat kawan-kawan yang lain. Satu lagi Ketua, terkait joki dari caleg tersebut, bisa sebutkan namanya Ketua? Kalau joki tersebut ini berdasarkan keterangan yang sudah kami terima, ya, artinya di situ. Maksudnya gini Ketua, jadi kalau sudah ada penetapan dari hasil temuan full bucket, untuk nama itu kan bisa kita tindak lanjuti dari Lipan sendiri, itu seperti apa langkah-langkahnya untuk joki ya, yang menjokikan dari caleg. Ya, artinya untuk yang menjokikan dari caleg ini sendiri, itu yang jelas nanti biar aparat penegak hukum yang menelusuri terkait ini. Artinya kita tidak bisa memastikan itu joki atau tidak, tapi yang jelas pihak Rumah Sakit Daerah Kabupaten Pringsewu dan Rumah Sakit Jiwa di Provinsi Lampung itu sudah kecolongan. Jelas itu. Oke, terima kasih Ketua. Iya. Yang lainnya lagi? Ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Ya udah, terima kasih semua kepada rekan-rekan awak media baik elektronik ataupun media online dan streaming. Artinya kami mengucapkan terima kasih. Artinya dengan kehadiran kawan-kawan di Sekretariat DPP Lipan Indonesia, artinya Korwil Kabupaten Pringsewu, Pesawaran dan Tenggamus, artinya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Artinya supaya publikasi ini bisa masyarakat tahu gitu. Dan aparat penegak hukum pun tahu gitu. Jadi sekali lagi saya selaku Ketua Umum Harian DPP Lipan Indonesia Korwil Pringsewu, Tenggamus dan Pesawaran mengucapkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.